Halo semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi pada video pembelajaran ketiga di pekan kedua terkait dengan deformasi. Jadi pada video pembelajaran pertama dan kedua telah kita tuntaskan aspek-aspek yang membahas terkait dengan cakupan keilmuan geologi struktur, lalu definisi dari deformasi dan komponen deformasi. Nah, pada pembahasan kali ini, pada video pembelajaran ketiga, kita akan melanjutkan materi terkait dengan shear dan strain yang nantinya akan dijelaskan secara lengkap pada pertemuan ketiga. Nah, saya akan kembali ke slide terakhir ya, atau sebelum terakhir lah. Nah, teman-teman semua diketahui bahwasanya di sini, di bagian perubahan bentuk eh, atau distorsi kita sebut ya, tentunya ada aspek strain yang memang kita bisa katakan bahwasanya perubahan-perubahan tersebut terjadi begitu ya. Nah, sebenarnya kalau kita berbicara strain itu definisinya apa sih? Nah, ya. Sebenarnya strain itu bisa kita definisikan apa namanya? Strain ini bisa kita definisikan sebagai sebuah perubahan bentuk dari kondisi awal ke kondisi tertentu begitu ya. Atau bisa kita katakan perubahan bentuk dari posisi saat ini terhadap posisi sebelumnya. Begitulah. Jadi perbandingan perubahan bentuk. Jadi selama ada perubahan, tentunya dia memiliki strain. Nah, teman-teman sekalian, strain ini tidak memiliki satuan ya, rekan-rekan ya. Jadi tidak ada satuan meter ataupun gram dan sebagainya. Jadi strain ini tidak memiliki satuan gitu ya. Dan strain sendiri bisa disimbolkan dengan simbol ini ya. Nih, simbol apa ini tuh ya? Bukan gamma, ini tuh epsilon ya biasanya ya. Simbol epsilon lah. Nah, ini adalah simbol epsilon. Nah, strain itu terkenal dengan ini. Ataupun kita juga bisa tuliskan dengan ini ya, extension. Ataupun kita bisa tuliskan terhadap S ya, atau kita sebut sebagai stretching. Tentunya rekan-rekan ketika ada konsekuensi ketika kita nulis epsilon berarti kita nulis perbandingan secara umum. Sama dengan kecil ini ya, sama dengan extension. Nah, tetapi ketika kita menuliskan S berarti kita menuliskan sebuah stretch ya. Ini ada tarikan gitu kan, stretch atau regangan lah ya, kita katakan regangan. Nah, teman-teman semua kita tahu bahwasanya kalau kita Indonesia kan extension itu merupakan pemanjangan. Stretch ini merupakan sebuah regangan begitu ya. Nah, jadi pemanjangan itu tentunya akan dinilai ada seberapa panjang, seberapa persen. Nah, seperti ini. Kita lihat ke contohnya. Kita sedikit matematis sedikit ya, karena geologi struktur kan sekarang tidak lepas dari aspek kuantitatif juga. Nah, di sini ada sebuah tabung teman-teman ya, tabung awal. Nah, ini reference frame-nya di sini. Reference frame-nya di sini. Nah, ternyata dengan adanya suatu peristiwa tertentu, tabung ini memanjang gitu ya. Tabung ini memanjang dari yang awalnya di sini saja, dia memanjang menjadi ke bagian sini. Nah, di sini kita bisa mendapatkan dua nilai, teman-teman ya. Kita bisa mengetahui ada extensionnya dan ada stretching. Bagaimana cara mengetahui extensionnya? Kita hitung seperti rumus di sini. Di sini ada LF itu merupakan panjang saat ini, panjang terakhir lah ya. Length final gitu kan ya. Sedangkan LO ini adalah panjang awal. Nah, ini panjang akhir dikurangi panjang awal dibagi dengan panjang awal. Misalkan kita ambil contoh L awalnya, LO-nya ini merupakan 4 cm lah ya. Kan ya. 4 cm dan ini sekarang dia jadi 6 cm. 6 cm ya. Ini 4, ini 6 ya. Nah, ketika kita masukkan rumus ini, berarti apa yang terjadi? 6 dikurangi 4 ya, dibagi 4. Maka hasilnya berapa? 0,5 ya, teman-teman ya. 0,5. Karena 2 dibagi 4 kan setengah ya, 0,5. Nah, 0,5 ini tentunya dia memiliki nilai lebih besar daripada 0. Nah, ketika dia lebih besar daripada 0, maka bisa kita katakan adalah lengthening.
Jadi pemanjangannya itu jadi panjang, gitu kan. Extension itu bukan pemanjangan sih sebenarnya, penambahan kan ya. Penambahan rambut di extend gitu kan. Begitu. Cuti di extend gitu kan. Berarti ditambahkan gitu. Adanya pemanjangan lah, bukan pemanjangan, ya penambahan lah. Penambahan pendek atau penambahan panjang di sini kan ya. Hubungannya seperti itu. Ini lengthening ketika E-nya lebih besar daripada 0, sedangkan shortening ketika E-nya, nilai E-nya ini lebih kecil daripada 0 gitu ya. Minus gitu, minus 0,5 begitu kan. Itu berarti lebih kecil daripada 0. Nah, kita bisa mendefinisikan suatu benda ini mengalami pemanjangan atau pendekan dari situ. Nah, sama juga kalau misalkan teman-teman lihat di bagian bawah ya. Di bagian yang kedua. Nah, ini model dari simple shear sebenarnya ya. Nanti kita bahas simple shear itu di pekan depan. Awalnya bentukannya seperti ini. Nah, dia berubah jadi seperti ini. Nah, ini kan mengalami pemanjangan juga. Kurang lebih mengalami lengthening juga pasti nanti ya, kalau dihitung. Oke, baik. Kita masuk ke bagian yang kedua, ke stretching. Nah, stretching ini sebenarnya bisa diketahui dari nilai setelah kita menghitung nilai extensionnya ya. Jadi kalau kita tulis stretching, berarti stretching atau sebenarnya nggak harus ada nilai extension juga bisa ya. Jadi stretching ini adalah perbandingan antara panjang awal terhadap panjang akhir. Perbandingan panjang akhir terhadap panjang awal, mohon maaf ya. Panjang akhir terhadap panjang awal. Nah, kita tahu ada 6 nilainya ya, 6 plus 4. Berarti sama dengan nilai stretchingnya 1,5 gitu teman-teman ya. Nah, ketika misalkan bisa juga kita menggunakan rumus ini 1 ditambah E begitu ya. Ketika misalkan mengalami shortening, tentunya nilai stretchingnya ini akan lebih kecil daripada 1. Ya, nilai stretching ini akan lebih kecil daripada 1 gitu. Mungkin 0,3, 0,4 dan seterusnya. Gitu. Nah, ada juga teman-teman, selain extension dan stretching, ini namanya quadratic elongation. Jadi quadratic elongation ini sebenarnya kita simbolkan terhadap lambda ya. Nah, ini dua hal ini nanti berhubungan dengan diagram Moore dari strain begitu ya. Nah, ini rumusnya. Jadi untuk quadratic elongation S kuadrat sama dengan S kuadrat atau sama dengan 1 plus E kuadrat kan. Berarti ketika ini sebenarnya sama juga dengan stretching sebenarnya. Jadi ketika sama dengan 1 berarti tidak ada perubahan. Ketika lebih besar daripada 1 maka mengalami pemanjangan ya secara umum ya. Ini sebenarnya lengthening juga. Nah, yang ketika mengalami ketika kurang dari 1 dia mengalami shortening begitu kan. Nah, ini ada juga reciprocal quadratic elongation. Ini sebenarnya spesifik untuk penggunaan aplikasinya di diagram Moore. Mungkin nanti untuk pekan depan ya, untuk pertemuan di pekan ketiga nanti mungkin saya akan jelaskan ini secara lebih lengkap karena kita bisa sekalian masuk ke diagram Moore. Oke, baik. Itu rumusnya teman-teman. Nah, ini adalah penguatan lagi, salah satu contoh lagi untuk menentukan nilai strain-nya. Jadi kalau tadi kita membayangkan sebuah tabung, nah sekarang ada ini nih, fosil bulat ya. Fosil bulat gitu kan. Dia bentuknya ada bulat, yang tadi yang seperti di video kedua ya. Seperti ada oolit begitu ya. Dia berubah yang tadinya bulat menjadi elips. Nah, menjadi elips seperti ini. Nah, tentu bisa kita ukur dari beberapa aspek. Tentunya kita bisa ukur dari luasnya ya. Jadi sebenarnya kalau kita bicara fosil bulat gitu kan, kalau dia bentukan elips, dia terdeformasi gitu kan. Nah, pertanyaannya adalah apakah luasnya itu berbeda atau sama? Nah, di sini pada soal ini kan diasumsikan tidak terjadi perubahan luas. Jadi tidak mengalami dilatasi tuh. Ya, luasnya tetap sama. Nah, berarti Anda bisa dihitung nih kira-kira bagaimana strain-nya. Nah, tentunya dihitung di sini rumusnya kita mencari luas elips kan, ada luas elips tentunya ya. Dan ada luas dari dari lingkaran. Kita tahu luas dari lingkaran itu V dikali R kuadrat begitu ya. Nah, sedangkan ini mungkin ada A dan ada AB di sini ya. Nah, begitulah. Nah, tentunya kalau kita rumuskan berarti R kuadrat ini sebenarnya R kuadrat ini sama dengan A kali B karena luasnya kan tetap sama ya rekan-rekan ya. Nah, jadi tinggal dihitung saja nih dengan persamaan matematik. Mungkin saya tidak perlu menjabarkan secara lengkap ya karena memang bukan guru matematik nih.
atau teman-teman juga saya rasa sudah cukup paham lah untuk ini ya. Jadi nanti bisa kita lihat, jadi nanti ada bagian yang mengalami pemanjangan ya, dan ada bagian yang mengalami pemendekan. Oke ya. Jadi seperti ada ini kan kalau misalkan di gambar saya yang B ini dia mengalami pemendekan dari garis sebelumnya nih. Di satu sisi A ini mengalami pemanjangan ya daripada sisi yang lain. Nah, jadi bisa kita katakan apakah strain-nya ini mengalami lengthening atau shortening. Nah, kembali lagi ke posisi awal teman-teman ya. Jadi bagaimana reference frame kita? Nah, kembali ke reference frame kita. Kita mau lihat dari aspek horizontal atau dari aspek vertikal. Kalau kita lihat dari aspek vertikal, tentunya dia mengalami pemanjangan kan? Ya. Tapi kalau kita lihat dari aspek horizontal, tentunya dia mengalami pemendekan di sini. Ya, dia mengalami pemendekan. Nah, teman-teman juga harus dipahami untuk aspek-aspeknya ya. Jadi apakah mau melihat dari aspek horizontal atau vertikal. Nah, sebenarnya mostly kita lihat dari aspek horizontal sebenarnya. Oke, ini cara perhitungannya ya. Ini ada stretchingnya di sini. Ini ada nilai ininya, nilai extensionnya di sini ya, teman-teman ya. Oke, udah pasti sama hasilnya kalau nilai dari ininya E-nya begitu kan. Cuman plus dan minusnya saja. Selama luasnya sama tentunya. Oke, baik. Kita lanjut ke slide selanjutnya, ke shear strain. Nah, teman-teman ini ada kita sudah tahu tadi ada istilah strain ya dan bagaimana cara menghitungnya. Nah, sekarang kita mengenal adanya istilah shear strain ya. Jadi shear strain ini adalah strain bisa kita katakan gampangnya strain yang bergeser atau strain yang berpindah dan dia mengalami pemindahan tertentu. Disimbolkan dengan gamma ya, dengan simbol gamma begitu. Nah, sebenarnya shear strain ini bisa kita katakan ini perbandingan antara posisi awal terhadap posisi terhadap perubahannya lah begitulah. Jadi kita berbicara lebih ke arah sejauh mana sih dia perubahannya bisa dikatakan berkali-kali lipat, beberapa kali lipat lah ya. Bisa dikatakan berapa kali lipat sih perubahannya begitu. Nah, kita ibaratkan di sini ada sebuah lingkaran ya teman-teman ya, yang memiliki sisi yang sama, satu begini ya. Memiliki panjang yang sama, satu dengan satu. Nah, lalu dia berubah seperti ini. Nah, yang tadinya lingkaran dari tadi persegi atau yang tadinya persegi dia berubah jadi jajar ganjang, yang tadinya lingkaran dia berubah menjadi elips begitu kan. Di sini sisi yang tadi, gitu kan. Dia berubah menjadi elips seperti ini. Nah, tapi ada yang tidak berubah. Apa yang tidak? Jadi tidak berubah semuanya, dia berubah sebagian saja. Nah, titik yang di sini, titik yang di kiri bawah tetap ada di kiri bawah. Dan titik yang di kanan ini tetap ada di kanan bawah, begitu kan ya. Yang berubah adalah titik yang bagian atas. Seperti ini. Ini yang kita katakan sebagai shearing begitu kan. Jadi dia bergeser seperti ini, dia berubah. Nah, tentunya ada perubahan-perubahan yang bisa kita ukur yang tentunya perubahan ini ya kita kita sebut sebagai angular shear atau ini atau PSI sih ya kalau di bahasa Latin bahasa Yunaninya eh, PSI lah ya kita sebut atau psi begitu kan ya. Nah, bagaimana cara menghitungnya? Tentunya dihitung sebagai 90 dikurangi alfa begitu ya. 90 dikurangi alfa. Kalau misalkan kita lihat sebenarnya kalau dari reference frame yang kita ini kan kita bisa langsung ukur saja begitu. Kan nilai alfa kan nilai ini nih. Perubahan atau kita lihat dippingnya lah, dipping dari batuan ini kan ya. Dipping dari batuan ini itu sama dengan nilai alfa. Jadi nilai angular shear-nya berarti itunya, apa namanya yang tadinya 90 derajat dikurangi dipping-nya, nah itu adalah perubahan. Ini adalah nilai angular shear-nya. Dan tentunya untuk mengetahui shear strain, kita mencari tan dari angular shear-nya atau bisa kita katakan perubahan panjang nih yang dari sini, di titik awal yang berubah dibandingkan dengan tingginya ya atau vertikalnya. Jadi perubahan horizontal dibandingkan dengan perubahan vertikalnya. Kalau kita lihat kan perubahan vertikal tetap sama teman-teman ya. Di sini gitu ya. Dia akan memiliki tinggi yang sama gitu. Jadi dia tidak berubah vertikalnya. Nah, berarti perbandingannya seperti itu. Jadi perubahan panjang dibanding perubahan tinggi. Nah, nantinya akan terimplikasi ketika nilainya atau tidak terdeformasi seperti ini.
ya. Ketika dia memiliki shear strength 0,5, dia akan jadi seperti ini. Memiliki shear strength 1 akan seperti ini, 2 seperti ini, dan kalau 3, 4 dan seterusnya ya terus saja ke samping kanan ya. Semakin miring saja begitu. Nah, itu teman-teman ya untuk pengertian dari shear strength. Dan tentunya ketika kita melihat shear strength-nya semakin besar shear strength tersebut, berarti semakin tua suatu deformasinya atau semakin kompleks lah deformasi yang terjadi. Oke, baik, kita lanjut. Nah, ini adalah ilustrasi teman-temannya. Jadi kalau kita mengilustrasikan sebuah deformasi, tentunya nanti saya akan membentuk lingkaran, bukan menganalogikan lingkaran dan elips kalau misalkan bentukannya 2 dimensi. Tetapi ketika kita berbicara bentukan 3 dimensi, nanti saya akan mengilustrasikan sebagai bentuk bola dan elipsoid. Nah, seperti apa elipsoid? Nah, seperti yang di sini ya teman-teman ya. Nah, teman-teman semua. Seperti ini. Nah, teman-teman semua, ketika kita berbicara suatu benda 3 dimensi, tentunya kita memiliki sumbu X ya. Sumbu X, sumbu Y, dan sumbu Z. Sepakat ya. Nah, sumbu X, sumbu Y, sumbu Z. Nah, nanti mungkin saya akan jelaskan di pertemuan selanjutnya. Nah, tentunya gampangnya seperti ini. Ini X lah ya. Ini X, ini Z lah. Gampang. Ini Y. Nah, tentunya ketika 3 dimensi ada 3 sumbu, tentunya juga kita akan memiliki 3 arah atau 3 titik maksimal dari stretching. Dari strain kita anggapnya. Jadi ada S1, ada S2, dan ada S3. Nah, biasanya kalau S3 itu bisa kita S3 itu kita ibaratkan minimum finite stretch atau minimum stretchingnya ya. Nilai strainnya paling kecil, nilai stretchingnya paling kecil, sedangkan S1 itu nilai stretchingnya paling besar. Jadi kalau kita gambarkan bola seperti ini atau elipsoidal seperti ini kan paling panjang nih, makanya kita sebut sebagai S1. Karena dia kan stretchingnya paling panjang. Yang stretchingnya paling pendek kita sebut S3, tengah-tengahnya kita sebut sebagai S2. Gampangnya seperti itu teman-teman ya. Jadi nanti bisa mungkin kita akan melakukan pembahasan secara detail di pertemuan lanjut. Oke, baik, ini merupakan strain ellipsoidal. Nanti mungkin kita akan ini sebenarnya sama saja dengan yang tadi, namun memang ini dispesifikkan untuk bentukan 3 dimensi. Baik, nah ini adalah bentukan strain ellipse, teman-teman, contoh di lapangan yang paling mudah. Jadi ini adalah mineral-mineral yang nanti ditemukan ellipse. Di Lampung juga ada nih, kita bisa ngukur strain. Nanti kalau misalkan teman-teman di geofisika ataupun di ini ya di geologi, ketika nanti kuliah lapangan, mungkin nanti saya akan tunjukkan di mana bentukan-bentukan strain. Nah, ini begini ya. Ada elips-elips begini. Ini kita tahu produk awalnya adalah lingkaran tuh. Jadi nanti kita bisa ukur berapa perubahan strainnya secara umum, secara kuantitatif. Dan juga nanti ada nih trilobit seperti ini. Dia memiliki tulang ekor, nanti kita bisa ukur. Nah, teman-teman, untuk penguatan bagaimana cara mengukur strain, bagaimana caranya mengetahui bukti-bukti apa saja strain-strainnya, silakan teman-teman lihat di backup slide ya, yang nanti saya sertakan juga dengan mengupload video ini. Oke, baik, mungkin saya cukupkan pertemuan ini. Apabila ada pertanyaan, silakan rekan-rekan catat, rekan-rekan tanyakan. Oke, baik, ini adalah summary-nya juga. Teman-teman bisa melihat summary terkait dengan deformasi. Kita tadi membahas tentang translasi, rotasi, adanya dilatasi dan adanya distorsi, begitu ya. Dan untuk strain kita mengenal ada istilah elongation, stretching, quadratic elongation, graphical quadratic elongation yang nanti kita bahas di more, gitu ya. Dan ini adalah evaluasi buat teman-teman semua. Ini ada progress deformation. Jadi apakah gambar ini teman-teman silahkan dicari tahu untuk bisa mengikuti untuk bisa langsung nyambung lah di pekan ketiga. Oke, baik, terima kasih. Saya akhiri pertemuannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.